tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid. Kepada beliau dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Uzkurus salah ala Nabi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yahruja minhuma 'alal arusain al-katsir at-tayyib. Wa nas'aluhul barakah fi arzakihima hissan wa ma'nan ma'al lutuf wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul kiram, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para tamu undangan baik dari dalam terlebih dari luar kota, yang semoga keseluruhannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hadir di tempat ini untuk menghadiri walimatul urus. Banyak orang yang bernasihat ketika ada acara yang seperti ini, selalu banyak tentang penekanan masalah pengabdian seorang perempuan kepada suami. Tetapi jarang sekali orang yang berbicara tentang bagaimanakah seharusnya suami memperlakukan istrinya. Sama juga seperti banyak orang yang berceramah tentang birrul walidain. Tetapi jarang sekali orang yang berbicara tentang bagaimanakah seharusnya orang tua di dalam mendidik anaknya. Karena hak keduanya sama di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Karena kurangnya perhatian laki-laki kepada perempuannya, salah satu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, Allah bin nisa. Hati-hati sama perempuan ya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waj. Karena perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Falan tasdaqima laka ala tariqatin. Bagaimanapun tidak akan bisa lurus. Maksudnya apa? Kita tidak akan pernah mendapatkan seorang wanita yang sesuai keinginan dan angan-angan kita bagaimanapun caranya. Karena mereka separuh agamanya, separuh akalnya, separuh sabarnya. Karena itu kan ketika targhib, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kita hendak meminang seorang wanita, maka yang ditekankan hanya perkara agamanya saja. Fadhfar bidzatid din taribat yadak, hanya agama yang diminta. Tetapi ketika kita mempunyai anak perempuan dan ingin mencari mantu laki-laki, maka yang ditekankan oleh Rasul SAW dua perkara, bukan hanya agamanya saja, bukan hanya mantu yang tahu agama. Tetapi sabda Nabi Muhammad SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fala tarudduh, kata Rasul SAW. Kalau sudah datang kepada kalian seseorang untuk meminang anak kalian, dan kalian tahu benar akan kebaikan agama dan akhlaknya. Kalau perempuan hanya diminta agama, tetapi laki-laki diminta juga bukan hanya tahu agama tetapi akhlak. Karena inilah yang akan mendidik anak kita. Karena setelah akad ini sebetulnya adalah akad perpindahan tanggung jawab dari orang tua menuju kepada suaminya. Yang dahulu suami sebelum menikah hanya bertanggung jawab kepada dirinya, sekarang semua apa yang dilakukan oleh istrinya menjadi tanggung jawab suaminya. Dalam artian setiap maksiat dan dosa yang dilakukan oleh istri sekarang menjadi tanggung jawab suaminya.
Karena ini amanat yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, falan tastaqima laka ala tariqah, kata Rasulullah SAW. Bagaimanapun perempuan tidak akan bisa lurus seperti apa yang kalian inginkan. Fa in istamta'ta biha istamta'ta biha. Kalau kalian cuma sekedar mau bersenang-senang sekedarnya, maka kalian bisa merasakan itu semuanya. Wa in dhahabta tuqimuha, katanya, kasartaha. Kalau kalian paksa perempuan itu untuk lurus seperti apa yang kalian inginkan, tidak akan bisa. Berarti kalian mencoba untuk mematahkan tulang rusuk yang memang aslinya bengkok. Wa kasruha tolakuha. Kalau sudah maksa kepingin apa seperti perempuan yang seperti apa yang kamu harus nurut, kamu harus ini, kamu harus ini. Ini laki-laki berarti tidak tahu agama. Ini laki-laki yang hanya bisa menuntut haknya. Kita sebagai seorang laki-laki ini dikaruniakan oleh Allah akal daripada perasaan kita. Berbeda dengan perempuan yang selalu mendahulukan perasaan daripada akalnya. Di sini diminta akhlak itu bermain sebagai seorang laki-laki. Perempuan terkadang datang waktu haidnya, emosinya tidak terkontrol dan lain sebagainya. Di sini peran laki-laki pembeda. Mana orang laki-laki, mana orang yang perempuan. Jangan main perasaan. Di sini peran akhlak bermain. Karena itu kalau datang seorang laki-laki yang bagus akhlak dan agamanya, bukan hanya agama saja, tapi perlu akhlak. Karena ini yang akan mendidik anak kita kelak. Karena itu perlu dibutuhkan sabar yang sangat luar biasa sekali. Ya, karena itu kan pahala yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang laki-laki yang mau bersabar dengan gangguan istrinya. Maka diberikan pahala seperti pahala sabarnya Nabi Ayyub alaihi salam. Pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub, pahala yang sangat luar biasa sekali. Sabar, ya sabar. Karena paling ganggu memang di sini. Di sini pembeda di antara orang-orang laki-laki yang sungguhan sama orang yang laki-laki. Kalau sampai main perasaan-perasaan terus nanti tidak mari-mari ini keluarga ini hancur-hancur. Tidak akan selesai. Sehebat-hebatnya perempuan sampai dinikahi oleh Rasulullah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang paling cerdas dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menandingi Sayyidatuna Khadijah dalam peringkatnya, tetapi paling cerdas. Dibilang hudu nisbadini min hadhil humaira, tetap suruh ambil separuh saja. Karena memang itu kadarnya perempuan. Dan tidak ada perempuan yang sampai pada sempurnaan iman. Oleh karena itu kamula minar rijal katsir. Orang laki-laki jadi sempurna keimanannya banyak. Walam yaktamil minan nisa ilal arba. Kalau perempuan cuma 4 dari sebelumnya, dari zaman sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perempuan cuma 4 yang sempurna. Laki banyak, nabi banyak. Asia, Imra'atun Fir'aun. Ya, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimatuz Zahra. 4. Perempuan yang sempurna keimanan cuma 4. Ya di sini diminta kita ini untuk bersabar dalam mendidik. Oleh kan laki-laki ini bedanya mendahulukan akalnya daripada perasaannya, mempunyai kesabaran yang lebih daripada perempuan. Dan diminta untuk berhias dengan sifat yang namanya halim. Halim itu lemah lembut, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Dan selalu mendahulukan akalnya dari perasaannya. Kan halim. Selalu mendahulukan akalnya daripada perasaan. Tapi kalau orang laki main perasaan terus, ini bukan orang laki namanya. Suruh pakai rok saja, pakai daster. Faham ya? Harus mendahulukan akalnya daripada perasaan. Dan ini yang diminta. Oleh karena itu kata Rasul SAW, karena hebatnya orang yang halim, rasa sabarnya kuat di dalam hatinya, selalu mendahulukan akalnya daripada perasaannya, sampai dikatakan oleh Rasul SAW, kadal halimu an yakuna nabiyan. Orang halim ini saking tingginya derajatnya di sisi Allah, tidak gampang marah, sampai derajatnya hampir sama seperti para nabi. Maka mari, jangan sedikit-sedikit ngambul. Karena apa Pak? Kok saya ini takut laki ini gampang ngamuk. Ya, karena salah satu perempuan yang terlaknat itu apabila sampai nginep satu malam, lakinya masih menyimpan pegel dalam hatinya kepada istrinya. Dilaknat sama malaikat sampai paginya. Karena sebab apapun, bukan hanya sekedar kumpulan di antara suami istri lalu nolak, enggak. Sebab apapun. Salah satu perempuan yang tidak diterima salatnya, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
menghabiskan malamnya tidur dan lakinya masih nyimpan pegel sama perempuannya. Hei, jangan ngamuk-ngamuk, jangan sampai dinginepkan satu malam kalau ngamuk sama istri. Kenapa? Karena istri itu adalah tempat kita untuk melahirkan keturunan-keturunan kita. Jangan dibiarkan perempuannya dalam keadaan terlaknat. Tidak sadar orang laki ini. Itu tempat anaknya kita. Jangan sampai pegel sampai satu malam. Jangan dibiarkan, minta maaf. Yang ngalah sama perempuan. Yang ngalah sama perempuan. Karena ini tempat anak kita. Jangan sampai dibiarkan pabrik kita ini dilaknat sama malaikat gara-gara kita yang selalu mendahulukan perasaan kita daripada akal dan kesabaran kita. Harus paham. Selalu orang ceramah, perempuan harus nurut sama suami, perempuan harus nurut sama suami. Kapan yang menerangkan orang laki ini? Selalu birrul walidain. Orang tua juga haknya sama, anak sama orang tua. Sama. Cuma anak itu sudah pasti akan nurut sama orang tuanya, tapi orang tua kadang-kadang kurang ngerti bagaimana cara mendidik anaknya. Memang haknya seorang suami ini besar sekali kepada istri. Sampai disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahdan an yasjuda li ahdin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha." Ya, kalau sudah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain daripada Allah, pasti saya akan perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya, tidak ada yang lainnya. Karena ridhonya suami adalah ridhonya Allah. Perempuan tidak perlu banyak ibadah, cukup hatinya suami ridho setiap hari, itu adalah puncak daripada ibadah seorang wanita. Tapi jangan diminta perempuan untuk seperti ini. Sudah pasti, ya, walan tastaqi malaka ala thariqah, kata Rasul. Bagaimanapun tidak bisa lurus perempuan itu. Akalnya separuh, imannya separuh. Jadi harus diminta paham sama suami. Paham gak Pak ya? Karena yang saya lihat ini laki semua, jadi tidak mungkin saya ceramahi perempuan. Saya ceramah ngelihat orang laki semua, tidak mungkin saya ayung perempuan yang baik, karena saya tidak kelihatan perempuan di sini. Jadi yang saya angkemi orang lakian ini sudah. Karena saya ini banyak hancur ini gara-gara sabarnya yang laki kurang. Karena berharap istri itu sesuai dengan apa yang ada di kepalanya, tidak akan ada. Nanti di surga baru ada. Dan sabarnya seorang laki itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini yang punya anak-anak perempuan ini, hati-hati kalau sudah datang orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, walaupun kurang dunianya, jangan ditolak. Jangan ditolak. Nyesel kata Rasulullah. Bukan kata saya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tarudduh", jangan ditolak, nyesel. Karena rezeki itu bukan dari akal-akalannya manusia. Terkadang manusia ini salah menilai bahwa rezeki itu dari akalnya dan dari usahanya. Di sini kesalahan yang nyata. Berapa banyak orang ditenggelamkan dari zaman kita dan dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ditenggelamkan oleh Allah karena terlalu menuhankan akalnya, bukan imannya. Oleh karena itu orang yang paling kaya, bukan paling kaya, katanya Allah ada yang lebih kaya, banyak yang lebih kaya daripada ini. Korun di zaman Nabi Allah Musa, dia ditenggelamkan cuma dengan satu perkataan saja. Dan perkataan ini banyak kita ucapkan. Dan banyak korun-korun yang hidup di zaman ini. Berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta yang banyak ini karena saya punya ilmu. Saya ahli dalam pekerjaan saya ini. Saya ini punya kelebihan yang lebih daripada saya yang tahu ilmunya. Gara-gara ilmu ini saya jadi kaya ini. Ini namanya orang menuhankan akalnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Gara-gara ngomongan ini ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dipakai imannya semuanya. Ya, dipakai imannya semua. Karena ini adalah amanat anak kita ini. Kita berikan bukan kepada sembarang orang laki-laki. Ya, kita akan berikan kepada yang kita tahu betul bagaimana kualitas agamanya dan bagaimana kualitas akhlaknya. Lebih daripada itu kita serahkan kepada Allah. Seperti Allah mencukupi kita, akan mencukupi keluarga kita semuanya. Ya, karena apabila satu keluarga saling mendukung di dalam beribadah, kutiba fidz dzakirina wadz dzakirat, kata Rasulullah SAW. Maka keluarga yang saling mendukung ketika sholat, saling membangunkan, berjamaah, wiritan diajak istrinya, anaknya diajak juga. Maka keluarga yang seperti ini, yang saling mendukung di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditulis oleh Allah dalam golongan dzakirina wad dzakirat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah.
Dijanjikan, paham dijanjikan? Siapa yang janji? Allah yang janji dalam Al-Quran. Kalau Allah janji, pegang, tidak mungkin melanggar janjinya sendiri. Apa yang dijanjikan oleh pertama? Maghfiratan, ampunan. Tulis dosa antum sebanyak apapun sudah. Beb, saya ini dosanya sebanyak ini nih. Kalau Allah sudah janji mau mengampuni, diampuni. Cuma minta satu syaratnya, saling dukung dalam ibadah ketika berkeluarga. Yang diminta cuma satu, saling dukung di dalam beribadah. Kadang-kadang mau wiritan sendiri, istrinya ada dibawa, anaknya ada diajak di belakangnya. Ini egois, mau ibadah sendiri, diajak istrinya, diajak anaknya. Keluarga yang seperti ini ditulis dzakirina wa dzakirat. Pertama, ampunan. Dosa sebesar apapun kalau Allah janji mengampuni, diampuni. Tidak ada yang besar di sisi Allah. Sebesar apapun dosa kita, masih lebih besar ampunan Allah kepada kita semuanya. Yang kedua, wa ajron azima, dan pahala yang besar. Besar kan relatif. Kalau orang punya 1 miliar bilang 10 juta sedikit. Ini yang bilang besar, yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tahu sampean kadar besarnya ini. Berarti tidak main-main besarnya. Karena yang berkata besar adalah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak minta apa-apa, yang penting saling mendukung di dalam ibadah. Dan ini jarang, kadang-kadang orang laki tidak peduli sama sholatnya perempuannya di rumah. Gimana wiritannya, gimana anaknya, mainnya kemana. Ini amanat. Maksiat mereka masuk kepada kita semuanya. Akad bukan cuma sekedar nikah, tetapi perpindahan serah terima amanat. Dari dahulu ketika dia setelah balik adalah tanggung jawab orang tuanya, sekarang semua yang dilakukan oleh perempuan adalah tanggung jawab suaminya. Dan semua apa yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab seorang orang tuanya, abahnya. Oleh karena itu mari, yang sudah lama-lama atau pasangan yang baru-baru ini, ayo disegarkan semuanya, disemangatkan di dalam saling mendukung, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita semua tertulis dalam dzakirina wa dzakirat. Rasul Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita semua ketika turun ayat Al-Quran, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Diperintahkan untuk apa? Jaga sholatnya ya, hati-hati ya. Keluarga kamu, istri dan anak-anak kamu dijaga sholatnya. Tanya sholatnya, gimana sholatnya nak? Gimana sholatnya nak? Sholat. Jadi anak kita, kayak apa kualitas anak kita dan istri kita ini? Rasulullah itu anaknya siapa? Sayyidah Fatimah, pemimpin perempuan seluruh dunia yang tidak ada lebih afdol perempuan daripada Sayyidatuna Fatimah. Mantunya siapa? Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ahlul Masyarik wal Maghrib. Cucunya siapa? Sayyidina Hasan wal Husain. Siapa yang lebih afdal daripada ini? Tetapi Rasul tetap menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Kalau sudah tengah malam dibangunkan as-shalah ya ahlal bait, innama yuridullah liyudhhiba ankum rizqa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Dibangunkan. Ini tugas namanya, ini kewajiban orang tua. Walaupun anaknya punya ilmu seperti lautan bagi Imam Ali bin Abi Thalib, orang tua tetap wajib untuk menjalankan tugasnya, mengingatkan anaknya sholat. Kadang-kadang orang tua, Allah wis besar, biarkan, sudah paham sendiri. Ini omongan apa? Ini lepas dari tanggung jawab namanya orang tuanya. Lepas dari tanggung jawab. Walaupun anaknya sealim apapun, tetap diminta untuk mengingatkan sholat. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Kalau sudah sholatnya dijaga, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami yang akan memberikan rezeki, jangan khawatir. Kalau masalah rezeki, sholatnya dijaga. Karena itu mari, ya, supaya refresh ini keluarga kita ini. Ya, ayem. Jadikan orang laki betul-betul laki. Jangan sampai di rumah perempuan semua main perasaan-perasaan tok. Akalnya dipakai, sabarnya dipakai jadi suami. Jangan main perasaan, sedikit-sedikit perasaan, sedikit. Istri saya tidak nurut, bukan istrinya sampean tok. Terus dikira kalau habaib sama kiai terus istrinya nurut, patuh gini, nunduk gini. Podo wae. Jadi laporan ke tempat yang keliru, bukan cuma istrinya sampean yang jerit-jerit tok bendino. Jadi kasusnya ini sama di mana-mana seperti itu. Jadi harus paham, diminta akal, jangan main perasaan terus. Ya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Anak-anak kita ini dijadikan anak-anak yang thayyibin, thayyibat semuanya, solihin, solihat. Ala hadhihi al-Fatihah.